demi kelanjutan pembangunan di Kota Depok yang berpok pada masyarakat ya. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS demi Kota Depok kembali kepada jati dirinya. Kota wisata di dalam amanat itu gimana nih, kita ini punya situ-situ ya, sumber daya alam kita, bagaimana mengelola itu. Ini kan jadi potensi. Beliau sering menyampaikan, apakah kita harus dikelola oleh BUMD ya, yang secara profesional ya. Bagaimana situ itu, memang situ itu udah kewenangan pemerintah pusat, tapi apabila pemerintah daerah meminta ya, tidak merubah fungsinya dan mampu, saya kira masyarakatnya banyak yang mau dan mampu. Kan kita harus bikin desain DED-nya, desain yang jelas. Saya kira pemerintah pusat akan memberi ya. Karena happy-nya bagaimana untuk menyelamatkan Jakarta, ini kan embung-embung air ya. Yang ketiga nih, kota pendidikan, pemukiman ya, pelayan jasa. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Mungkin bagaimana sih untuk kaum milenial? Saya sering mengatakan begini ya. Saya masuk di Depok itu tahun 85 lah, akhir 85. Tahun 85 itu gimana? Orang Depok ini fasilitasnya belum ada ya. Berangkat kerja ke Jakarta ya. Pergi pagi, pulang petang. Ini kan harus ada kenyamanan ya. Bagaimana trotoar yang baik ya. Dia tidak mau pusing lagi dengan fasilitas umum, pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Nah, setelah dia pulang pergi Jakarta ini gimana nih generasi berikutnya ya. Tidak menutup kemungkinan di Depok banyak perumahan yang bagus ya, layak itu ya. Terus yang keduanya, dari strata sosial ini kan masih banyak orang yang ingin berpendidikan ya. Tapi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ada sekolah SD, SMP, dan SMA negeri ini nggak ada. Ini kan memerlukan biaya. Saya sering mengatakan kemiskinan pendidikan. Kenapa miskin? Kemiskinan pendidikan. Ya. Kemiskinan pendidikan itu apa? Bukannya mereka tidak mau untuk bersekolah. Ya. Karena orang tuanya akan membagi. Tapi kalau ke negeri dia harus membayar atau kesulitan membayar mahal. Bagaimana dia untuk hidup sehari-hari? Nah, ketidakmampuan ini oleh Pak Pradi sebetulnya, oleh pasal 1 ini sudah diserah. Nah, ini gimana nih solusinya? Ya, saya kira dengan APBD yang ada, mari kita optimalkan. Ya. Saya kira banyak lah yang mau asal jelas program pemerintah itu sasarannya jelas, siapa yang mau disasar, ya, persen to persennya atau kelompok per kelompoknya. Yang penting mereka ingin memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, dari sisi itu saja. Nah, dari sisi yang lain, maaf ya, kepemimpinan itu tidak mudah, Pak. Ya. Kenapa ada kepemimpinan? Orang bicara tentang sosial politik. Ya. Ini kadang-kadang ini aspek sosialnya yang kadang-kadang tidak pernah nggak tersentuh gitu. Nggak tersentuh. Padahal aspek sosial itu akan mencerminkan kepemimpinan. Iya. Apa sih karakter pemimpin ini? Karakternya. Karakter ini. Saya agak sedikit aneh kalau memang dalam satu pemerintahan ini dua-duanya calon. Ya. Dia mengangkat keberhasilan. Ya. Nah, ini alangkah tidak ada nilai-nilai kepatutan, ya. Ada nilai di situ, ada nilai kepatutan, ada nilai budaya. Ya. Ini yang sulit oleh kita ini. Tidak harus kita pahami secara komprehensif. Ya. Nah, secara tematik juga. Bagaimana nih? Ini kalau mau ngaku satu keberhasilan pada saat dia bersama. Ya. Ini mentalnya bukan berarti saya ini dalam public speaking ya, dalam menyampaikan di publik. Nah, publik kan bisa memahami itu ya, karena sikap. Dan janji beliau pada saat bersama dengan saya belusukan ke tingkat RW, insya Allah kalau ya pastilah harus ya, dia kalau ingin perubahan mereka akan mengantor di kelurahan kok ya, akan belusukan ya. Kenapa itu ya, ada teori belusukan. Saya selalu teringat dengan teori isu pembangunan. Bagaimana melihat fakta dan data. Seorang pemimpin, seorang leader, ya, seorang manajer itu harus tahu. Ya. Bukan berarti tahu segalanya, tapi mekanismenya. Dia sebagai alat kontrol turun ke lapangan, bagaimana dia mengakomodir keinginan rakyat itu dengan belusukan itu, dengan mendengar. Itu dalam teori isu pembangunan harus seperti itu. Kalau memang nyata, ketemu seperti beliau misalnya ketemu dengan orang yang disabilitas, dia bicara. Itu fakta yang tidak bisa harus ketemu dong, harus melihat langsung dong. Apa sih masalah? Itu saya kira banyak hal ya kalau kita dengar ya.
kalau kita ini bagaimana ini tonggak sejarah sebetulnya bagi masyarakat Depok. Sejarah. Dari mulai lamba, bagaimana ini beliau nanti akan terpilih 2021 sampai dengan 2022. Belum lagi dia akan membuat RPJMD ya. Saya yakin semua orang-orang dari perguruan tinggi ini akan mengerti lah bagaimana kita ke ahli ya. Saya kurang begitu ahli misalnya. Mari kita ajak berpartisipasi bagaimana membangun kota ini ya. Nah, yang kedua, nah ini yang harus kita paham. RPJMD itu 5 tahun loh. Iya, 5 tahunan. Ya. Itu akan memuat visi misi. Tapi saya yakin visi misinya beliau itu, misinya beliau itu sudah terakomodir di dalam kewajiban. Ada dalam undang-undang itu, baik dalam pola perencanaan, undang-undang nomor 25 ya, SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan 17, undang-undang nomor 17 tahun 2007 itu masalah keuangan negara, itu jelas ada di situ. Ini harus sinergi. Bahwa kita ini pemerintah itu bertingkat, ada tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada pusat, ada jenjang, ada jenjang. Nah, jenjang ini harus dimanfaatkan, komunikasikan. Secara politis kita punya perwakilan di DPRD provinsi, secara nasional kita punya perwakilan di DPR RI. Ya, ini harus ada koneksitas, ada sinergitas. Nah, saya yakin kemampuan beliau ini bisa lah. Ya. Demi apa? Kalaupun mereka harus bicara, minta apa adanya, menjelaskan masyarakat Depok itu maunya begini. Masa sih kakeknya nggak ngedengar? Ya. Masa sih bapaknya nggak dengar? Gubernur itu tidak mendengar? Pasti mendengar kalau memang tingkat gubernur itu bapaknya. Oh, kata bapaknya gimana? Saya mah ini namanya kakek kan masih hidup nih. Mari kita datang ke pusat bicara demi kepentingan rakyat. Dan itu didengar, pasti didengar. Bukan didengar aja. Apa sih yang dibutuhkan? Setidak-tidaknya ada dana-dana di tingkat departemen demi memberdayakan masyarakat akan mengucurkan. Tapi harus jelas ya peruntukannya jelas, terus tematik apa yang pertemuan dasarnya dulu, tahap kedua dan tahap berikutnya. Saya kira itu beliau sangat paham itu. Saya percaya kepada beliau. Ya, dia mantan pembisnis ya, ngerti lah mekanisme itu. Tapi kita harus menjaga, jangan sampai nanti setelah ada itu ada kebijakan politik yang dikorbankan itu PNS, ASN. Ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Inilah yang namanya orang itu kan begitu ini jebak-jebakan ini jangan lagi lah. Ini sebetulnya PNS dan ASN mau, tapi kalau dalam kondisi tekanan, ya dalam kondisi seperti nggak maksimal ya, tidak akan maksimal. Mereka akan ada keraguan, akan ada ketakutan, ya. Tapi kalau memang demi masyarakat dan buktinya jelas, nyata dan bertanggung jawab, oke. Tapi hal yang abu-abu ini yang kasihan. Janganlah PNS ini dikorbankan lah. Ya. Sayang lah kalau dia udah berpendidikan, udah mulai ini, kalaupun itu tidak diterapkan, berikanlah mereka untuk berkunjung ke masyarakat. Baru nanti mau mengeksekusi kan dia tidak bisa mengeksekusi. Katakanlah beliau seorang kepala dinas di satu dengan datang, oh Pak sebenarnya kebutuhannya begini, saya terang turun ke lapangan, bagaimana nih Pak, gini-gini, coba kamu buatkan solusinya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Kalaupun ada anggaran, coba masukkan ke dalam anggaran untuk tadi mengayomi itu ya. Semestinya kalau begitu, mengayomi itu ada kasih sayang ya. Ada kasih sayang ya, ada rahmatan di dalam dirinya. Ya. Ada rahmatan di dalam dan saya kira ini Pak Pradi ada. Baru didengar oleh jangan ada ketertutupan dinas mau turun ke lapangan, ada keluhan disampaikan kepada pimpinan seolah-olah hanya takut ada kepentingan politik. Ini tidak sinerginya. Yang akhirnya apa? Semua pelayanan sebagaimana paricara dharma itu yang mengayomi tidak akan terjadi. Silakan mereka berimprovisasi dengan ilmunya, turun ke lapangan mendengar, sampaikan dengan baik-baik kepada wali kota. Ya. Di situ ada rapat. Apa keterkaitannya? Jadi silakan berdebat antara birokrasi di dalam itu apa keterkaitannya, butuh biaya. Kalau memang butuh dananya Rp10, mampu daerah itu cuma Rp5, berarti baru setengahnya. Tapi tahun berikutnya, tahun berikutnya harus kita kerjakan. Ya, kalau memang tahun itu bisa dieksekusi, kata beliau nih, kata Pak Pradi, ya kita eksekusi. Apakah itu dengan pendanaan? Dengan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah, ini tidak akan ada penyimpangan. Saya kira birokrasi ini akan enjoy, Pak. Akan enjoy, dia bisa menerapkan ilmunya. Ya, baik itu dari perguruan tinggi mana saja dia masuk kepada birokrat, dia yakin akan menerapkan ilmunya. Ya. Tapi kalau ada tekanan, ya, ada hal-hal yang lain, saya kira itu akan mandek.
Ya ada muatan politik. Tidak ada improvisasi yang menguntungkan ya bagi rakyatnya. Iya, Apakah itu dalam menuangkan dalam satu program dan kegiatan, bagaimana tujuan dan sasarannya ini tidak akan ada inovasi. Jadi menurut Pak Tutun selama ini gimana nih cukup Saya yang ada ini? Sulit juga ya Iya. keadaannya seperti apa. Gimana? Saya tidak bisa menilai karena saya bukan ahlinya di bidang itu. Ya, Tapi yang harus menilai itu tanyalah masyarakat. ya, Tanya masyarakat ya. ya banyak sekarang Kita kan keluhan masyarakat udah banyak. Pak Rai ini kan orang Depok ya, udah berapa puluh tahun di Depok lama itu ya. Tanya lah 58 tahun iya bagaimana sejarah Depok ini, ada beberapa file segini ini memahami lah. Ini harus kita ngerti ya. Dulu ada pondok Cina ya, ini. Nah, yang ya ada dulu yang namanya ini yang harus kita jangan mau merubah hal-hal yang memang udah ditinggalkan oleh pendahulunya ya. Saya baru mendengar benar atau tidak ini ya. Ada dulu namanya masjid di dalam itu Baitul Kamal, Ya. itu Udunan PNS Ya. ya. Kan namanya udah jelas, jangan dibawa-bawa lagi kepada nama pada waktu malam kota. Jangan diperdebatkan Jangan nama itu. diperdebatkan. Itu kan datang di situ semua ketua MUI, ya, gubernur hadir dan ditandatangan. Ini situsnya, rasanya dikemanakan? Ini janganlah, ya, hargai kami ini, yang tokoh-tokoh datang ya, almarhum, ya, mudah-mudahan diterima oleh iman Islamnya, Pak Edi Oso, ya. Pak Toto Abdul Fattah, Kiai Haji Toto Abdul Fattah, tokoh-tokoh keluarga besar, ya, keluarga besar. Ini sebetulnya nggak bermasalah. Tetapi ini yang harus direnungkan. Ya, apa sih? Apa sih salahnya itu nama? Jasa itu nggak bisa. Ya, akan meninggalkan apa? Bahwa semua jejak sejarah itu tidak bisa dihilangkan. Ini ada banyak ahlinya. Itu pembangunannya bareng dengan balai kota tuh Pak. Betul, balai kota dibangun yang pertama. Iya. Ya, kan pemilik tanahnya juga Masjid dulu Agung Baitul Kamal. Kalaupun itu buat pembangunan masjid yang samping, dia kan merelakan. Iya. Yang kalau nggak salah yang dulu punyanya Pak siapa tuh? Pak itu Sudira tuh. Pak Sudira. Betul Pak. Wali 2,5 ini buat hektar. masjid ya. Iya, Iya, buat bagi-bagi. masjid. Iya. Akhirnya Pak Sudira kan dengar, ya udah nggak apa-apa. Itu pun mereka kan beda ya dalam segi keyakinan. Ya, Mereka beda, begitu tapi kalau dia rela. kita bicara baik-baik ke Pak Sudira, buat masjid Pak Sudira, bener Pak Tutun, betul. Saya bukan ngarang-ngarang. Kalau itu bukan buat masjid, nanti Bapak protes. Tapi yang lainnya kan untuk fasilitas yang lain wajar. Tapi intinya itu buat masjid. Mereka memberi, Iya, rela. tidak menghalang-halangi. Menghibahkan. Iya, ada hampir setengahnya menghibahkan lah dengan harga yang wajar mereka. Ya, 10.000. berlibu. Hah? 10.000 semeter. Itu Pak, ini ya saya nggak mau lah. tahu. Kalau Itu ngelihat pasti. dari segi nilai uang ya saya nggak bisa mengukur ya, tapi keikhlasan ya. Di mana Iya, ada harga keikhlasan. tanah? Nah itu yang harus kita pahami. Saya kira itu Bang Raya, saya tidak terlalu. Jadi namanya memang waktu diresmikan sama Pak Badrul Kamal disebut Masjid Agung Baitul Kamal. kita harus paham dulu. Baitul Kamal itu kan ada Ya nama Baitul itu bulan yang indah. bulan yang indah artinya. Iya kalau udah ini harus ditanya nanti yang lebih jelasnya lagi kalau masalah ini tanyalah Pak Syihabuddin. Ya Syihabuddin ya. Itu yang namanya saya banyak berkomunikasi belajar keagamaan bagaimana kita harus bersikap. Iya, Ya, iya. tanya Pak Syihabuddin. Ya, terus wali kota penerus Pak Badrul Kamal merubah menjadi Bahwa alam itu apa benar atau tidak ya saya nggak tahu. Masjid Depok. Iya nggak tahu saya itu ya namanya apa saya nggak tahu. Ini baru. Ini mohon kalau sebut saya salah mohon maaf ya perlu dikarip ya. Contohnya begini deh. Ini jalan di depan kita jalan Siliwangi. Mau diganti, itu kan prosesnya panjang. Ya, kenapa? Udah itu alasannya mengganti Bagaimana untuk nomor rumah orang? Iya. Namanya silih. Silih itu apa sih? Iya. Wangi itu. Wangi, Siliwangi. Wangi ya. Jadi ada makna-makna di dalamnya. Ya, Pajajaran itu ada dipimpin oleh Siliwangi. Apa sih makna? Apa itu puja? Kan kata orang Sunda begini, Pak Raya, mohon maaf kalau yang tidak paham. Pertama, kan itu kita tuh harus cager. Cager itu sehat. Harus sehat dulu. Secara jasmani dan rohani harus sehat. Cager harus bager. Bager itu mengerti lah keluhan masyarakat bager itu. Ya. Sesuai dengan kapasitasnya. Bager. Cager, bager. Itu harus benar. Harus benar. Ya, benar itu jujur. Ya, lebih dari jujur. Cager, bager, benar. Jangan berbuat salah. Iya, cager, bager, benar. Baru pinter. Wih, pinter. Cager, bager, bener, pinter, singer,
Singer itu ada kemauan. Kalau bahasa sekarang mah belusukan lah singer itu. Jadi mau tahu. bergerak. Jadi tahu apa kebutuhan masyarakat. Bahasanya mau silaturahmi. Iya. Tingkat grassroots. Iya, itu baru pemimpin. Singer namanya singer itu ada gerak. Ya. Ada gerak. Ya kalau dalam dunia itu ada gerak, dalam bahasa persilatan ada padungdung, ada pareret, ada gerakan gitu. Ya, ada gerakan. Ya. Yang betul-betul untuk masyarakat. Jangan cuma duduk di belakang meja. Nggak bisa, Pak. Zaman kan nggak bisa. Ini kan udah apa ya? Dunia tanpa batas. Jadi kaum milenial akan mendengar, ya akan mendengar. Beliau kan bukan janji, harus jadi. Dia akan ngantor di kelurahan nanti dengan kapasitasnya. Kita jelaskan nih kemampuan ini yang akan kita kerjakan. Sekarang basicnya katakan untuk RW. Ya mudah-mudahan untuk RW ini apa yang mau dibangun? Nggak sembarangan memberikan duit itu, ada pertanggungjawaban. Apa yang mau dikerjakan oleh RW ini? Ya. Masa sih kalau di tingkat RW ini ada saluran air, pasti ada sebelah kanan mungkin RW-nya A, RW 1, 2, 3 ya, A, B, C, D ini nah, berkolaborasi, mendidik untuk bekerja sama antara RW. Tidak mungkin jalan gang itu kan tidak mungkin satu RW. Ya, bisa nyambung. Saluran air ini nyambung, masa di depannya dibenerin, ke belakang enggak, bikin repot yang di belakang, banjir. Patungannya harus sama-sama. Dengan ada dana itu, mari kita sama-sama tuntas. Ya, jalan misalnya lebarnya gang ini katakanlah untuk tingkat RW atau jalan yang besar, katakanlah jalan yang lebarnya cuma 1,5 meter, sebelah sono katakan RW A, sebelah sini RW B. Itu kan dibagi itu, mari kita ada perencanaan bersama. Nah, FGD Forum Discussion ini dari masyarakat akan muncul untuk masyarakat. Bagaimana pemerintah, yang penting tidak mengganggu koridor-koridor pertanggungjawabannya. Ya, keuangan itu ada mekanismenya, ya. Ada mekanismenya. Mereka akan apa? Ada kebanggaan lah. Ini perlu kerjasama. Belum ada saluran air. Ya. Oh katakan ini dana RW ini perlu nih kita bangun nih. Kita ini sekarang udahlah buat air mandi. Bagaimana kalau kita bikin safety tank bersama? Ya bisa itu. Bisa. Supaya apa? Ditaruh di mana? Yang penting nanti mobil tinja yang punya pemerintah itu bisa menyedot. Itu kan kalau ada dana RW bisa. Ada 5 RW, 10 RW ini ada safety tank bersama. Masuk semua ke situ diatur, nanti ada ahlinya lah. Saya yakin paham. Nanti begitu mobil tinja itu disedot, itu kan ada dana RW. Banyak hal. Bak sampah juga. Iya, bak sampah juga. Bagaimana sih? Kalau air mandi ini, kenapa sih harus dibuang? Masukkan aja ke dalam tanah resapan. Semacam IPAL ya? Ya, semacam IPAL. Katakanlah misalnya kalau setiap rumah itu kita bersama-sama, tadinya bekas safety tank, kita rubah menjadikan safety tank bersama yang bisa disedot. Nah, air mandi ganti, rubah, masukkan ke bekas safety tank. Karena akan meresap. Kalaupun dia penuh akan membuah. Ini baru kota resapan. Iya benar. Ya. Jadi selama ini gimana nih Depok ini? Walau lah. Ini gimana nih? Ini secara tematik dan kebutuhan masyarakat kan bisa. Masa sih Depok pakan kereta? Berapa dulu yang namanya di Perumnas itu kebanyakan orang-orang PNS ya dulu ya, ASN dulu ya, sekarang ASN. Ada orang BUMN, ada berbagai macam keahlian. Mereka akan berkiprah. Semungkin kalau yang udah pensiun sambil ya saya mau menyumbangkan ilmunya begini, dia akan ada komunikasi dengan ya mungkin secara fisik tidak bisa, minimal membimbing lah anak-anak muda. Ya, contoh lagi waktu pertanyaan ini akhirnya kan saya di yayasan Rukun itu ada Pak Jojo ya. Jojo ini dia akan mendidik bahasa Inggris. Suparjo. Ini ada keluhan saya lulusan SMK, saya udah nganggur ini kemana? Nah ini berarti ada tambahan pelatihan. Iya. Banyak sekarang ini yang namanya dari SMK di luar Depok, orang Depok. Saya kira wali kota ada kewenangan menyediakan lapangan kerja. Dua misalnya contoh ya, satu saja. Ini apartemen banyak. Siapa yang akan mengurus IT-nya? Siapa yang akan mengurus instalasi listriknya? Siapa yang akan mengurus tamannya? Sekira menurut Depok ada banyak setingkat SMK itu yang lulusan IT. Apa ya kalau bahasanya Pak ini mungkin paham. Nggak dimanfaatin. Iya, nah itu potensi yang ada, biarkan mereka walaupun dengan catatan dia juga punya kemampuan. Ya. Oh kemampuannya memang dia hobinya untuk jadi keamanan di kawasan apartemen itu, bagi didik lah. Ada orangnya. Dilatih. Iya. Di Polda. Ya. Ada lah. Ya saya tidak menyebutkan ada di sini ya Pak. Saya katakan Pak Jenderal Dewi juga ada. Ya banyak lah hal ini. Mari kita banyak mantan pensiunan tolong dididik. Sesuai kapasitasnya.
Ini akan mengurangi. Contoh lagi kemarin saya ketemu dengan grup ojol. Ojol itu pekerjaan. Iya. Ya, Lapangan pekerjaan. Tapi bagaimana pemerintah itu dengan kerjasama dengan aplikasi mau diapakan ini dengan Depok. Jangan sampai lagi ribut dengan perjanjian dengan ojol keluhan kemarin. Saya kira nanti lah kita harus bicarakan. Ada kewenangan kan, ada sistem informasi, ada tenaga kerja. Mereka juga tenaga kerja. Jadi ojol itu ya bisa untuk ya sedikitnya ada yang mungkin sambilan, ada yang memang profesi di situ untuk bisa menghidupi menghidupi keluarga. Saya kira itu Pak Rai dengan teman-teman ini. Saya tidak mau, bukan berarti kita ini harus ada perubahan. Ya. Pahamlah orang Depok ini. Harus Ya. dibenahi. Ya mudah-mudahan lah saya ada mengajak semua nih warga Depok. Ya. Ini nomor satu punya harapan besar. Ya, dengan sabarnya. Seharusnya saya ini taat aja, tidak mau berbenturan, karena dia sadar dengan kewenangan. Hanya memberikan saran, pendapat begini, kalaupun tidak didengar itu kan urusannya Pembuat kebijakan. urusannya yang atasan. Nah inilah saya salutnya kepada beliau, bukan saya membanggakan beliau. Beliau itu taat aja, paham itu. Ya. Tidak mau bikin gaduh, Punya karakter ya. tidak punya. Ini karakter tidak bikin gaduh. Bagaimana DKI masa Depok mau gaduh lah? Ini yang harus punya apa ya, mindsetnya itu. Ya. Nah karakter itu lebih. Ya. Saya beberapa boleh lihat yang apa sih bedanya politik, sosial politik. Nah aspek sosial ini berat, yang harus betul-betul disadari oleh seorang pemimpin. Ya kalau memang tidak mampu bawahannya atau siapapun, ya setidaknya dia geraklah tadi, ya, singer, nanya, ini begini ya. Kalaupun tidak ada, kita janjikan oke tahun depan bagaimana, ya. Atau bila perlu ada perubahan anggaran, ada sisa anggaran misalnya yang tidak terpakai APBD. Ya. Nah, kalau ada anggaran yang di APBD ini tidak bisa teraplikasi, ini seperti pertanyaan besar, ada apa? Ya. Ini harus dibenahi. Bukan berarti kita harus menghabis-habiskan tanpa dasar, ya. Tanpa ada nilai manfaat. Nah ini, coba Bapak lihat, pari cara dharma. Cara dharma. Ada bolongannya di situ, kujang ada 5. Ya. Itu ada makna. Itu tulisannya kan pari cara dharma, ada maknanya. Bukan asal-asal itu ya. Republik Negara Indonesia ini dengan adanya pertama dulu namanya ada musyawarah nasional dulu sebelum merdeka ya, tahun 1926 Januari, bagaimana musyawarah NU dulu. Terjadilah di situ namanya Kiai Dahlan ya. Ahmad Dahlan, ada organisasi NU, ada Muhammadiyah, ada Persina. Di situ mulai. Dari situ termotivasi bangsa ini. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 26, 2 tahun berikutnya ada Sumpah Pemuda. Ya, dengan pemuda itu juga di Rengas Dengklok. Karena saya pernah sekolah di Kerawang, sama 1 Kerawang. Ya, karena orang tua saya 3 SMA saya ini. Di Kerawang, di situ dia membaca teks proklamasi. Tidak menghilangkan Soekarno-Hatta. Itu enggak? Itu begitu santunnya berpolitik pada waktu itu, yang membacakan Bung Karno, tapi mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Baru di situ tahun tanggal 8 bikinlah Undang-Undang Dasar 45 sampai terjadi lambang. Itu kan berarti nomor satunya. Dasarnya. Depok ini dasarnya Perda 1 aja dulu deh dikembangkan, dan ini tidak akan habis oleh zaman. Akan dibutuhkan ya, namanya perumahan, pendidikan, ya, pelayan jasa, itu bisa. Saya kira itu para ya. Makasih. Jadi kesimpulan Pak Tutun ini, apa boleh saya katakan bahwa selama ini 5 tahun ini pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Depok ini nggak punya acuan, apakah nggak ada renstra, nggak, kalau buat dengan kata lain agak amburadul apa gitu, gimana? Bukan begitu, saya tidak melihat dari kemungkinan mereka kurang inovasi. Pertama saya mengharapkan apabila Depok ini ingin berubah, baik ya bapak-bapak, mama, terutama kaum milenial, demi kelanjutan pembangunan di kota Depok yang berpro pada masyarakat, ya, jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS, pilih nomor 1 Pak Haji Radi dan Haja Ibu Apifah menuju kepada perubahan. Sekali lagi, baik kaum milenial, bapak-bapak dan ibu-ibu peduli terhadap pemerintah,
bukan berarti ini pembelajaran politik, bukan berarti untuk politik. Mari kita ada keberpihakan yang jelas, supaya membangun kota Depok ini ada kejelasan. Ya, saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, baik berbagai macam usia, terutama kaum milenial, mari kita sukseskan untuk memenangkan nomor 1 demi kota Depok kembali kepada jati dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.